Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada siang hari ini kita akan masuk ke materi bagian 1 ya, pengantar MATLAB. Seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu bahwa untuk hari ini kita akan mulai praktikum menggunakan MATLAB, sehingga saya harap semuanya sudah menginstal MATLAB ya. Sebenarnya ada MATLAB yang versi online. Kalau yang semester 3 tahun lalu itu banyak juga mahasiswa yang menggunakan fasilitas smartphone-nya untuk mengunduh MATLAB ya. Jadi ada tuh memang software-nya, tapi memang dia tidak bisa selengkap seperti versi desktop. Jadi untuk materi pada siang hari ini kita akan langsung praktikum bagaimana kita mengoperasikan matematika ya di MATLAB. Dalam hal ini kita akan nantinya membahas lebih banyak tentang matriks. Jadi untuk bagian 1 ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu MATLAB, kemudian tampilannya seperti apa, kemudian proses apa yang harus kita lakukan di dalam MATLAB tersebut. Nah, ini untuk yang pertama-tama, pendahuluan dulu, silahkan dibuka modul Anda, ya bagian 1, halaman 1, halaman di tempat Anda mungkin halaman 4 ya. Apakah MATLAB itu? Jadi MATLAB itu merupakan singkatan dari Metric Laboratory yang merupakan software interaktif untuk proses numerik yang berorientasi pada manipulasi vektor dan matrik. Jadi titik beratnya di sini adalah orientasi pada manipulasi vektor dan matriks. Nah, ini yang membuat MATLAB sangat bermanfaat dalam aljabar linier. Ya, sebenarnya Anda bisa gunakan MATLAB juga nanti untuk metode numerik. Anda semester 3 ini belajar metode numerik ya. Banyak fungsi matematika, kalkulus, dan aljabar yang sudah dan juga metode numerik yang sudah disediakan oleh MATLAB. Jadi kita tinggal panggil fungsi, kemudian kita hitung. Itu enaknya di MATLAB. Selain nanti kita juga bisa melakukan coding. Nah, selain untuk aljabar linear, nanti akan kita lihat bahwa MATLAB itu juga menyediakan banyak sekali toolbox ya, toolbox yang bisa langsung digunakan di berbagai bidang. Nah, ini selain itu MATLAB juga digunakan untuk semua bidang matematika terapan, engineering ya, mesin, dan juga di bidang industri. Jadi ruang lingkup penggunaan MATLAB ini sangat luas. Ya. Nah, untuk mempraktekkan langsung pada laptop Anda harus install ini secara tampilan ya. Sebelum kita memulai untuk praktek bagaimana menghitung perhitungan matematika sederhana dengan menggunakan MATLAB, terlebih dahulu kalau Anda sudah install, Anda bisa klik logo MATLAB. Ini punya saya MATLAB 2009. Nah, silakan diklik. Nah, ini tergantung spesifikasi komputer Anda. MATLAB-nya buka cepat atau lambat ya. Nah, ini adalah tampilan MATLAB default-nya. Nah, silakan Anda geser modul Anda ke bawah. Nah, ini di sini sudah ada keterangannya ya. Di dalam jendela MATLAB terdapat 3 bagian, yaitu Command Windows, Workspace, dan Command History. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini Command Windows, ini Workspace, dan ini Command History. Jadi nanti kita akan mengetikkan semua fungsi perintah matematis di sini, di Command Windows. Ya, jendela perintah. Kemudian workspace ini nanti akan menampilkan hasil-hasil yang telah kita ketikkan. Sedangkan command history ini isinya adalah fungsi-fungsi atau perintah yang sudah pernah kita ketikkan sebelumnya di command Windows. Itu. Nah, ini di sebelah kiri, paling kiri itu ada current directory. Jadi Anda bisa cek MATLAB Anda itu di mana. Ini kalau saya ada di C user Toshiba dokumen ya. Jadi nanti semua file yang akan kita simpan tuh nanti akan disimpan di dokumen sini di MATLAB ya. Nah, ini bisa kita ganti-ganti ini kalau kita.
Nah, di sini kalau kita cek di current directory ini, saya sudah pernah membuat beberapa file, ya, beberapa file. Nah, ini akan ditambahkan. Ini jendela ini bisa di close. Jadi di sini kalau Anda lihat edit, kalau misalnya kita ingin membersihkan layar command Windows, history atau workspace, ini juga sudah ada clear command Windows, clear command history, clear command clear workspace. Nah, kemudian di sini, nah sekarang kita akan mempraktekkan operasi sederhana yang kita tulis di command Windows. Kemudian untuk menampilkan hasilnya, setiap kali setelah selesai menulis operasi, kita akhiri dengan menekan tombol Enter. Nah, mari kita praktekkan. Anda bisa langsung ketikkan di sini ya, kursornya di command Windows. 5 ditambah 6. Nah, maka akan muncul ans 11. Ans ini kepanjangan dari answer atau jawaban. Ini merupakan variabel sementara yang disediakan oleh MATLAB untuk menampung operasi matematika kita jika kita tidak menyimpan operasi matematika ini dalam suatu peubah atau variabel. Jadi kalau Anda belajar pemrograman ya, semester 1, semester 2, kalau kita mau mengisi nilai itu kita butuh peubah atau variabel untuk menyimpan nilai tersebut sehingga nanti mudah untuk dipanggil. Nah, ini Anda akan lihat ya, ini sudah. Nah, kemudian di sini tapi jika kita tidak ingin jawabannya muncul di command Windows, maka penulisan operasi harus diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, kalau misalnya kita tidak ingin tampil hasilnya, ya, 5 plus 6, maka kita bisa akhiri dengan titik koma. Nah, ini nanti fungsinya kalau kita pakai M-file, di sini ada M-file itu untuk ngoding ya, kita bikin fungsi sendiri. Jadi kita tidak pakai fungsi yang disediakan oleh MATLAB, tapi kita bikin fungsi sendiri, jadi programming sendiri. MATLAB ini basicnya bahasa C ya. Anda di semester 1 belajar Alpro pakai Pascal, semester 2 itu belajar pemrograman web juga ya. Ini basicnya adalah bahasa C. Kalau kita enter, maka jawaban 11 tadi tidak akan ditampilkan. Kemudian Anda bisa cobakan berbagai macam operasi aritmatika di sini ya, silakan. Misalnya kita kurang 6, nah, min 1, 5 dikali 6, 30, 5 dibagi 6, 0,833 di sini ya. Nah, jadi ini seperti kalkulator juga. Nah, dengan di sini tapi kita tidak menggunakan variabel untuk menampung. Nah, kita juga bisa memformat tipe data istilahnya ya. Kalau misalnya kita bekerja dengan angka numerik yang pecahan atau mengandung desimal, kita bisa memformat tipe datanya. Nah, di sini ada format short, long, short, hex, rasional ya. Nah, nih, misalnya kita kalau ingin misalnya tampilan komanya itu panjang, maka kita pakai format long. Tapi kalau pengen komanya pendek, format short. Nah, kita cobakan ya, misalnya kita ingin menampilkan bilangan eksponen dari 2 ya. Atau nah ini. Kita format dulu ya. Jadi kita ketikkan dulu tipe datanya mau seperti apa ya. Format long. Kemudian kita cari eksponen dari 2. Nah, maka akan ditampilkan di belakang koma itu komanya yang panjang. Tapi kalau misalnya kita tidak ingin bilangan di belakang koma itu terlalu panjang, maka kita bisa pakai perintah untuk mengubah tipe datanya menjadi format short. Ini sama kalau di Excel ya. Di Excel itu kita kan bisa di atas sini sudah ada ya, kalau di Excel ya kita bisa tarik komanya lebih panjang, mau 2-3 angka di belakang koma atau dibulatkan ya, itu hampir sama seperti itu.
Nah, maka akan ditampilkan kalau format short itu di belakang koma adalah 4 angka. Nah, tadi ada fungsi format short, format hex, format rasional, itu silahkan Anda coba sendiri. Coba kalau misalnya format rasional. Tulisannya salah. Format rasional pakai T. Jadi ini ya, kalau misalnya Anda salah mengetikkan fungsi perintah, maka secara otomatis MATLAB itu akan memberitahu Anda. Jadi ada pesan errornya berwarna merah di sini. Anda dikasih tahu nih, error using format unknown command option. Ya, using formatnya error menggunakan format. Ya, komen perintah tidak diketahui karena tadi kita salah menuliskan hurufnya, bukan rasional pakai S, tapi harusnya adalah rasional. Nah, kalau benar berarti Anda tidak akan muncul error berwarna merah seperti ini. Ya, kita coba. Nah, ini diberikan dalam bentuk pecahan bahwasanya 7, sekian itu adalah hasil dari pembagian antara 2431 per 329. Nah, ini ya. Ini tadi ada jendela comment history. Perintah yang tadi kita ketikkan di comment Windows itu secara otomatis akan muncul di comment history. Jadi kalau misalnya Anda mau memakai fungsi itu lagi, misalnya kita nggak perlu ketik atau kita cukup bisa juga langsung double klik di comment history, maka perintah yang tadi telah kita ketikkan itu bisa langsung kita akses. Atau dapat juga kita menggunakan panah kanan kiri. Maaf, atas bawah. Nah, ini ya. Nah, jadi Anda boleh pakai untuk mengakses lagi perintah yang sudah kita ketikkan sebelumnya, yang sudah pernah kita ketikkan, kita boleh pakai panah kanan atas bawah, atau kita juga bisa akses dari comment history. Misalnya. Ya. Kemudian kalau kita ingin menghapus, misalnya kita ingin melakukan operasi baru lagi ya, kita ingin menghapus Windows ini supaya clear, kita bisa clear command Windows. Maka secara otomatis perintah yang tadi telah kita ketikkan itu akan dihapus. Ya. Tapi di command history ya, itu tetap masih ada kecuali kita hapus juga command history. Dan juga di workspace-nya ini untuk menampung hasil-hasil operasi yang tadi telah kita lakukan, yang telah kita ketikkan perintahnya. Ini juga selama workspace-nya tidak kita hapus, itu akan numpuk terus di sini. Nah, kecuali kita clear, gitu ya. Nah, kemudian, nah tadi kita bekerja menampilkan nilai tanpa peubah. Atau tanpa variabel. Nah, data dan variabel yang dibuat dalam komen Windows tersimpan dalam ruang kerja MATLAB. Untuk menampilkan nama-nama variabel yang ada di ruang kerja MATLAB, diberikan perintah who, atau yang lebih detail dengan whos. Ada beberapa aturan dalam penamaan variabel. Jadi kalau kita bikin variabel di MATLAB, ya, ini sama seperti kalau kita belajar bahasa C, terdiri dari satu kata tanpa spasi. Jadi kalau misalnya kita bikin peubah, ya, misalnya agak panjang nih, misalnya operasi jumlah gitu. Nah, itu tidak boleh pakai spasi. Bolehnya pakai untuk memisahkan pakai underscore. Karena underscore itu dihitung sebagai satu karakter. Kemudian dibedakan antara huruf kecil dan huruf kapital. Jadi di MATLAB itu case sensitif. Dia membedakan huruf kecil dan huruf besar. Anda nulis X kecil dengan X besar itu akan dibaca berbeda. Ya, nanti saya berikan contohnya. Kemudian panjang maksimum karakter itu adalah 31. Setelah karakter ke-31 diabaikan. Ya, jadi nggak dihitung.
Terus harus diawali dengan huruf, diikuti dengan sembarang bilangan, huruf atau garis. Jadi kalau Anda bikin variabel itu, kalau bisa kalau mau pakai misalnya nih, variabel 1, variabel 2 itu Anda nggak bisa menamainya dengan 1, 2 karena itu akan dianggap sebagai angka. Tapi harus depannya dikasih huruf dulu misalnya V1, V2 seperti itu. Karakter tanda baca tidak diperbolehkan karena banyak diantaranya mempunyai arti tersendiri. Nah, karena MATLAB ini memiliki banyak sekali fungsi, baik itu dalam bentuk kata-kata maupun simbol, maka Anda tidak diperkenankan untuk membuat variabel yang mengandung simbol. Ya, contoh tanda petik 1. Tanda petik 1 itu kalau di MATLAB artinya adalah transpose matrik. Jadi Anda tidak bisa membuat variabel pakai tanda petik. Gitu ya. Nah, sekarang kita cobakan bagaimana membuat variabel dan juga tadi aturan-aturannya seperti apa ya. Kita bebas saja di sini. Nah, misalnya kita simpan, kita mau melakukan beberapa operasi matematika ya. Nah, kita simpan beberapa bilangan untuk kemudian kita operasikan. Misalnya nih, X. Kita gunakan untuk menampung variabel X, kita gunakan untuk menampung angka 5. Ya, kalau kita enter maka akan muncul hasil bahwa angka 5 tadi kita simpan di dalam variabel X. Kemudian Y-nya misalnya adalah 6. Nah, maka akan muncul. Tapi kalau tadi kita ngetik X sama dengan 5 titik koma, maka hasilnya tidak akan ditampilkan. Atau Y sama dengan 6 titik koma, maka hasilnya tidak akan ditampilkan. Nah, kemudian kita ingin melakukan operasi misalnya penjumlahan. Ya, tadi salah satu syarat membuat variabel dalam MATLAB itu tidak boleh ada spasi. Ya, jadi kalau misalnya kita menyimpan operasi penjumlahan ini kalimatnya kata-katanya agak panjang gitu ya misalnya operasi jumlah. Nah ini nggak boleh ada spasi di sini. Kalimat kata-katanya langsung dilangsungkan seperti ini atau kalau kita mau memberi jeda itu pakainya underscore. Misalnya operasi jumlah sama dengan, maka kita tidak perlu lagi ngetik 5 plus 6 di sini. Cukup apa yang diakses adalah variabelnya. Operasi jumlah hasilnya 11. Nah, salah satu dari aturan variabel tadi, dia membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Jadi kalau misalnya nih ya, misalnya kita operasi jumlah, kemudian di sini X-nya Anda lupa Anda kasih X besar, maka dia akan muncul pesan kesalahan di sini. Apa pesannya? Undefined function or variable X. Jadi tidak terdefinisi, tidak dapat didefinisikan variabel X besar nih. Karena apa ya? Memang nggak ada. Tadi kita tidak membuat variabel dengan nama X besar. Adanya X kecil. Ya, jadi ini pakai X kecil. Ya, saya lanjutkan. Kemudian tadi aturan yang lain adalah, nah ini tadi ya, dibedakan huruf kecil dan huruf kapital, karakter tanda baca tidak boleh. Nah, kalau misalnya Anda pengen, nah ini tadi harus diawali dengan huruf, diikuti dengan sembarang bilangan, itu maksudnya seperti misalnya kita ingin melakukan operasi penjumlahan yang kedua, masih menggunakan variabel X dan Y, operasi jumlah 2 yang kedua. Nah, ini boleh. Tapi kalau Anda langsung 2 kayak gitu nggak boleh. Langsung 2 seperti ini sama dengan ya X plus Y, dia nggak mau. Nah, error. The expression to the left of the equal sign is not a valid target for assignment.
Ya, nggak boleh jadi kita menyimpan nilai itu dengan angka juga. Tapi bolehnya misalnya ini Anda kasih operasi jumlah 2 misalnya adalah 2 dikali X ya, ditambah Y. Nah, ini bisa. Nah, cuma ini. Jadi kalau kita di persamaan matematika itu sering menjumpai ya 2X, itu kan berarti 2 kali X. Itu tidak bisa Anda tulis cuma 2X seperti ini. Nanti juga akan muncul pesan errornya. Apa errornya di sini? Error unexpected MATLAB expression. Ya, ekspresi MATLAB tidak diharapkan karena ya apa ini nggak tahu dia variabel atau nilai apa ini. Jadi harap diingat-ingat kalau ada persamaan dalam matematika 2x, 3y dan seterusnya atau y saja ya, itu pada dasarnya adalah perkalian dari bilangan 2 dan konstanta x. Nah, terus kalau misalnya tadi di sini ya, kalau misalnya kita ingin mengetahui tadi kita sudah membuat variabel apa saja, kita bisa pakai fungsi who atau whose. Ya, pakai huruf kecil aja. Who. Nah, maka di sini akan nampil your variable or variabel yang tadi kita gunakan antara lain X, Y, kemudian operasi jumlah, kemudian operasi jumlah 2. Kalau mau lebih detail lagi pakai fungsi whose. Nah, nanti di sini akan dijelaskan operasi jumlah itu size-nya, matriksnya ya, karena MATLAB itu pasti dia berhubungan dengan matriks ya. Itu 1 kali 1 karena tadi hasilnya cuma 1 ya, bytes-nya 8 byte, kemudian kelasnya 12 dan seterusnya. Ini kalau mau secara lebih lengkap. Nah, itu ya fungsi who, whose, kemudian bagaimana membuat variabel. Nah, ini bisa Anda cobakan ya, bisa Anda cobakan di layar MATLAB Anda, bisa Anda cobakan sendiri. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian kita juga bisa menyimpan data. Ya. Jadi sebelum kita misalnya ini kita sudah mau melakukan ini tadi. Kita simpen nih semua operasi yang kita lakukan ini. Ya, mau menyimpan semua operasi kita tadi ngapain aja kita simpan itu juga bisa. Nah, silakan dicoba pakai fungsi diary misalnya. Untuk memulai file diary akan dibuat file dengan nama aljabar. Nah, ini. Coba Anda cobakan hasilnya seperti apa. Ya, kita coba kita clear dulu misalnya edit clear command Windows. Kemudian untuk memulai diary itu ya, kita mau ngetik apa aja gitu misalnya. Ya, kita simpan dengan nama aljabar. Kita ketik dulu fungsinya aljabar. Nah, maka semua aktivitas yang kita lakukan di sini itu akan direkam oleh dia. Kita ngetik apa aja. Terus kemudian misalnya jumlah sama dengan X plus Y. Nah, ini ya, misalnya kita mengetikkan sederetan perintah seperti ini, atau kurang sama dengan Y kurangi X. Nah, kemudian ingin kita simak untuk mengakhiri ya, kita merekam ini untuk mengakhiri, tadi perintahnya pakai diary off. Sebelum Anda keluar dari MATLAB, save file ya. Kalau kita sudah nih rekamannya ya, jadi kita pakai fungsi diary tadi fungsinya untuk merekam aktivitas kita di komen Windows ini. Merekam aktivitas kita di komen Windows. Kalau sudah stop ya, stop misalnya, maka diary off. Maka aktivitas kita setelah perintah diary off ini tidak akan direkam. Nah, misalnya kemudian save aljabar. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, di current directory ini kalau kita buat menyimpan file, itu otomatis dia akan nampil. Bahasanya tadi kita menyimpan file ini tanggalnya bisa diakses. Ini karena komputer saya kalendernya agak error. Ya, ini tadi yang barusan kita buat ya. Nih, sesuai dengan tanggal
kalender di laptop saya. Nah, kalau kita misalnya ingin buka lagi, tadi kita di diary aljabar itu ngapain aja, ini bisa. Nah, di sini ada kita tadi ngapain aja. Misalnya jumlah. Atau kita cari tadi kita di load aljabar itu kita ketikkan variabel apa aja. Nah, ini akan muncul. Ya. Paham ya? Nah, silakan di ini di apa namanya? Dicoba. Kemudian untuk yang berikutnya ini nanti terkait dengan matriks. Matriks itu akan saya jelaskan di video berikutnya. Untuk sementara ini silakan Anda coba-coba dulu untuk melakukan operasi aritmatika. Ya, untuk melakukan operasi aritmatika.